Awal-awal kekagetan karena aku sadar akan perubahan diriku dan apakah perubahan ini normal apa enggak, dia ngebandingin sama orang lain, sama sosialnya. Ya, betul. Nah, kekagetan itu juga luar biasa karena bikin ada badai psikologis pada diri seseorang. Makanya pubertas itu butuh banget support system di sekitarnya. Nah, Halo Sobat Growers, welcome to Grow Talk, podcast dari Psikologi Pendidikan UPI. Yang santai kali ini memahami bagaimana kita tumbuh, berubah, dan menjadi diri kita sendiri. Saya Rima. Dan saya Normala. Nah, untuk episode hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi pasti bermakna. Yang di episode sebelumnya kita udah membahas di mana di masa toddler, terus ke masa kanak-kanak awal. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tahap apa nih Teh? Nah, kita akan membahas tentang masa transisi, yaitu transisi dari anak-anak ke remaja. Biasanya tahap ini diikuti oleh perubahan-perubahan fisik yang terutama pada perempuan dan pada laki-laki berbeda. Nah, biasanya pada laki-laki itu terjadi perubahan suaranya menjadi semakin membesar. Kemudian tumbuh juga kumis ya pada laki-laki ya Kang. Kemudian pada perempuan ada ciri khas tersendiri ya, yaitu salah satunya PMS. Nah, PMS ini apa sih Kak? Nah, PMS itu kalau dikenal dalam bahasa sehari-hari itu seperti haid ya. Ya betul, haid pada perempuan itu ciri khasnya itu ketika puber anak itu sudah mengalami haid ya, menstruasi. Nah, topik kita kali ini adalah pubertas bukan hanya sekedar perubahan tubuh tapi juga perjalanan menjadi diri sendiri gitu kan. Oke. Nah, pubertas nggak hanya terjadi pada perubahan tubuh kita. Ternyata dalam masa transisi ini di mana remaja mengalami proses dalam pencarian diri. Ya, betul. kita kedatangan seorang yang orang yang nggak hanya hebat ya, yang sangat dekat ya dengan dunia kita loh. Betul. Dan beliau adalah seorang dosen juga dan founder dari Sintesa Wellness Center. Dan beliau juga mau tahu nggak? Seorang apa? Apa nih Kak? Beliau juga seorang penulis buku loh. Masya Allah. Saya penasaran sebelum Luar baca biasa. bukunya. Wajib beli nih, teman-teman wajib beli ya. Kita udah punya. Nih kita Belum, promosi kita ya. belinya udah ini nih. Oke, bukunya itu berjudul Saatnya Curhat Mengungkapkan Diri. Wow, keren banget ya judulnya. Nah, beliau juga seorang influencer edukasi dengan 96.000 followers loh Teh. Ya, di Instagram yang akrab dipanggil dengan Kang Jen. Selamat datang Kang Selamat Zen. datang Kang Jen. terima kasih undang-undang. Seru banget ini ya. Makasih ya Teh Rima ya. Iya, Mbak sama-sama, Norma Kang. mantap sekali. Teh. Apa kabar nih Kang? Sibuk banget ini akan. Iya, luar biasa nih, senang banget bisa kesini ya di tengah udar Kesibukannya. ider kalau orang Sunda bilang ya, di tengah jalan-jalannya. Kita sangat sulit ya untuk mencari jadwal dari Kang Jen sampai kita kejar-kejar ya Kang. Mohon maaf ya Kang. Insya Allah, Karena siap. kita tuh melihat bahwa di topik kita ini sangat tepat gitu untuk membahas ini bersama dengan seorang Kang Jen yang dekat di hati para Anak muda, remaja-remaja anak gitu remaja. ya. Ada apa emangnya ya? Ada apa nih? Topik kali ini kan kita akan membahas tentang pubertas. Oke. Nah, bagaimana pubertas ini dialami oleh para remaja ya Kang. Iya. Nah, bagaimana sih cara remaja itu biar bisa mengelola sosial emosionalnya di masa puber itu gitu dengan Oke. baik. Bismillah ya, aku mulai nih. Ya. Jadi pubertas itu tahapan perkembangannya manusia yang bikin kaget. Kenapa bikin kaget? Karena jadi kalau ditanya perkembangan manusia itu paling cepat perubahannya secara fisik atau mental kapan? Ya semua orang tahu golden age ya, 0 sampai 5 tahun itu periode yang paling cepat perubahannya. Nah, tapi saking cepatnya perubahannya begitu smooth, begitu halus. Jadi orang tuh nggak ngerasain perubahannya secara signifikan. Makanya nggak kaget sebetulnya, walaupun perkembangannya sangat pesat. Tapi pas masa pubertas, nah orang-orang udah mulai masuk remaja, ada kekagetan. Kenapa? Karena kesadaran udah mulai terbangun. Jadi kesadaran akan diri, kesadaran akan orang lain, kesadaran akan interaksi mulai muncul. Nah, sebetulnya tidak sedramatis perubahan ketika 0 sampai 5 tahun, tapi ketika orang mulai masuk masa pubertas, kaget. Bukan cuma orang yang mengalaminya,
tapi support system di sekitarnya, orang tuanya gitu ya. Makanya tadi kata Teh Rima disebut di awal, ditandai dengan perubahan fisik. Sebenarnya kalau perubahan fisik yang pesat di 0 sampai 5 tahun, tapi dia menyadari perubahannya. Suara yang berubah, ada rambut-rambut tertentu di area-area yang apa sih ini geli gitu ya. Atau yang perempuan lebih kaget lagi, keluar darah. Di area kemaluan kan, yang kemudian itu waduh ini gimana gitu ya. Panik ya, Kang. Panik banget. Makanya sebenarnya kalau ditanya sosial emosional tadi awal-awal kekagetan karena aku sadar akan perubahan diriku dan apakah perubahan ini normal apa enggak, dia ngebandingin sama orang lain, sama sosialnya. Nah kekagetan itu juga luar biasa karena bikin ada badai psikologis pada diri seseorang. Makanya pubertas itu butuh banget support system di sekitarnya. Nah makanya wajar kalau anak-anak atau orang-orang yang mengalami pubertas di masa usia itu lebih senang untuk berinteraksi sama teman sebaya, nyari teman. Karena oh ternyata kamu juga kayak gitu ya, oh aku normal. Oh ternyata aku juga punya ini, kamu juga begitu ya, oh ternyata aku normal. Karena kalau enggak, itu panik banget. Gitu sebetulnya. Iya, wah menarik banget ya Kang. Kalau kita melihat tadi yang saya garis bawahi di masa tahapan masa remaja ini, tahapan di mana tahapan yang membuat bikin kaget gitu ya. Betul. Nah saya ingat tuh Kang, pada masa itu saya juga ngalamin ya. Gimana nih? Pada masa itu saya pikir saya kena penyakit Kang. Nah iya betul. Nah, itu kekagetan itu ya yang remaja-remaja alami. Betul-betul kaget karena kan pada zaman saya kan tidak mendapat banyak informasi ya Kang ya. Betul. Kalau sekarang kan kita bisa mendapat informasi dari sosial media ya. Tapi pada saat ini pun masih banyak remaja yang mengalami kekagetan gitu dengan masa-masa yang bagaimana mereka mengalami masa pubertas itu. Betul nggak Kang? Betul banget. Ditambah kalau ternyata lingkungannya juga nggak mulai mengedukasi atau nggak mulai ngasih ancang-ancang lah. Jadi dan maksudnya gini, tidak semua anak itu tadi ya sama kayak buku aku tuh mudah untuk terbuka dan bisa leluasa curhat sama orang tuanya. Nah makanya ketika ada peristiwa yang terjadi sama dirinya, pilihan itu jarang pertama ke orang tuanya sebetulnya, tapi ngelihat teman sebayanya ini aku kenapa sih gitu. Makanya ketakutan atau kepanikan itu wajar muncul kalau terjadi di masa pubertas. Gitu. Ya. Jadi penting ya untuk ada teman curhat ya, orang yang mereka bisa untuk bertanya lah ya Kang di saat mereka mengalami itu. Ya. Nah Kang, ini pertanyaan kedua nih Kang. Ya. Dalam proses pencarian dari jati diri nih Kang, dari sisi sosial dan emosional yang dihadapi remaja Kang ya. Nah bagaimana sebenarnya ini posisi orang tua, maksudnya bagaimana sebaiknya orang tua memposisikan dirinya nih Kang di depan anak yang sedang mengalami perubahan ini Kang. Jadi yang dibahas pertama ngomongin jati diri dulu ya. Jadi gara-gara ada perubahan yang luar biasa ya dari Rima, Mbak Norma ya. Jadi gara-gara ada perubahan yang luar biasa, orang ini sering jadi canggung dan mempertanyakan lagi dirinya. Nah karena kesulitan mendapatkan jawaban dan kelihatan banget gitu bahwa mereka itu sebagai remaja, orang-orang yang pubertas itu ada kesenjangan yang luar biasa sama orang tuanya secara usia atau generasi, maka mereka lebih milih untuk mengidentifikasi dirinya. Identifikasi itu artinya aku lebih mirip sama teman-temanku, maka aku nanya dan sharing sama teman-temanku aja. Nah disitulah kemudian hal-hal yang berkaitan sama diri mulai terbentuk. Nah, yang disebut dengan jati diri. Nah, terbentuknya pelan-pelan. Makanya kalau di Indonesia kan jadi jati diri ya sebetulnya. Jati yang makin tua tuh makin kokoh, makin kuat, makin firm gitu. Nah anak-anak ini kemudian mikir bahwa oh aku kayaknya harus menemukan diriku dan menyandarkan atau punya referensi siapa, menjawab tentang siapa diriku dengan cara berinteraksi sebanyak-banyaknya sama kelompok. Apalagi yang mirip. Karena ini alamiah sih, semua orang itu, manusia itu pada dasarnya senang untuk bisa bareng bersama-sama dengan orang-orang yang proksimal. Proksimal itu jaraknya dekat dulu. Yang kedua baru similar, yang mirip atau sama. Ya makanya lambat laun jati diri ini kemudian dibentuk dan kuat gara-gara interaksinya sama kelompok. Nah, gara-gara fase fisik membuat dia kaget
membuat dia punya kebutuhan untuk mengidentifikasi aku bisa dekat, masuk, diterima sama kelompok. Nah disitulah ciri awalnya lagi bahwa anak remaja yang pubertas itu paling seneng hidup bergabung bersama dengan kelompok. Makanya mereka suka bikin geng, ada namanya, terus juga punya idola yang sama. Pokoknya proximity harus deket, sama similarity harus sama, itu jadi value-nya. Nah ini masuk ke orang tua nih. Karena udah punya kelompok yang kemudian gue banget, ngerti aku banget, maka dia yang namanya in group. Aku punya kelompok, ini kelompok aku, namanya in group tuh. Semua yang di luar kelompokku, ya kelompok orang lain. Makanya ini yang menarik nih, yang agak-agak tricky. Kenapa? Karena aku lebih suka, kalau istilah psikologinya namanya lebih favor. Aku lebih suka, lebih condong kepada kelompokku. Nah di luar kelompokku, mohon maaf, aku tidak akan begitu mendengarkan. Termasuk siapa? Orang tua, ya atau bapaknya sendiri gitu. Menarik Kang, saya ngalamin ini loh Kang. Nah itu pengalamannya gimana tuh? Saya lagi ngalamin ini Kang. Yang saya baru ngobrol dengan anak remaja saya. Saya panggil, saya ngerasa saya kehilangan dia gitu. Saya ini ada apa? Saya ada masalah nggak dengan kamu? Saya bilang kenapa yang tadinya kamu biasa masuk kamar, suka nanya sesuatu. Ada yang dia tanyakan. Tapi dalam masa-masa dia pubertas ini, saya merasa kehilangan gitu dengan dia. Kok kamu kayaknya membela teman kamu yang ketemunya baru, kayaknya dia super baik dengan kamu. Nah saya yang ngurus kamu dari kecil, memperhatikan semua. Kamu kok kayak nggak dipandang kayak gitu Kang. Nah ini menarik sekali ya Kang ya. Dan ini saya alami nih Kang, sambil curhat boleh ya Kang ya? Boleh banget. Justru aku belajar dari pengalaman itu dan itu kemudian pas lagi ada diskusi interaksi, jawab apa dia? Dia sih bilang nggak ada yang berubah kok mah. Ya saya itu tetap ingat mama, saya sayang mama gitu loh. Cuman saya tuh ngerasa ada sesuatu yang saya butuhkan yang saya nggak dapat dari mama. Nah itu dia. Nah ini gimana Kang? Betul. Ya, saya sampai tanya apa yang kamu harapkan ya? Yang nggak dapat dari saya sadar ketika ngobrol dengan dia, oh iya dia kan nggak punya seperti kebebasan berbicara dengan temannya dengan bahasa ya lo gue yang saya larang ngomong karena kita di ya bukan di daerah yang pakai lo gue dan saya mamahnya kan ada hierarki ya kan betul. Dan mungkin itu yang membuat salah satu dia nggak nyaman gitu kan. Nah, apalagi ditambah salah satu ciri pubertas itu adalah vocabulary terhadap kata-kata yang lebih ekspresif. Betul. Ekspresif, yang ekstrim, yang mungkin orang tua akan kaget ya. Nah, itu juga hal menarik karena makanya gini, kebanyakan penelitian soal pubertas itu menunjukkan bahwa si orang tua tuh makin berjarak. Nah, cara mereka, orang tua maksudnya ya, cara-cara orang tua yang mengkonfrontasi seringkali bikin anak nggak nyaman malah ngejauh. Tapi untung tuh kalau Mbak Norma tuh masih aman ya. Kenapa? Karena anaknya masih mau tadi yang keren yang aku salut itu adalah komunikasi ya kan. Komunikasinya masih bagus dan beliau tuh masih ini loh, apa sih namanya, ngepuk-pukin itu loh. Membuat hati tenang. Enggak kok Ma, aku masih sayang sama Mama, cuman nah dia bisa ngerti dan menyadari hal itu. Karena kebanyakan anak enggak gitu loh. Kebanyakan anak tuh, iya apa sih? Mama resek banget sih apa sih kepo gitu ya kan. Kalau banyak kita tanya, orang tua nanya tuh apa sih kepo, tapi ketika orang tua diem nggak ditanya, nggak peduli gitu ya remaja biasanya. Dan terutama gini, jarang loh ada penelitian soalnya anak di umur itu memang bukan pendengar yang baik. Contohnya apa? Kalaupun mereka ngomong sama kelompoknya, mereka cenderung berada dalam interaksi yang bubble. Nggak ada pendengar di sana. Mereka sibuk saling adu nasib. Contohnya misalnya gini, mak gua kemarin ngajak-ngajak ngobrol lah, bilang gua berubah lah, sama banget gue kayak gitu banget loh. Jadi nasib jadinya. Adu nasib, gak pernah loh ada yang jadi pendengarnya. Mereka semua saling memvalidasi, akhirnya bubble tuh. Nah bubble itu memperkuat in group sebetulnya. Nah makanya kalau ditanya tadi posisi orang tua bagusnya gimana, tadi justru yang dilakukan sama Mbak Norma udah asik banget. Pendekatannya itu udah permeable itu bisa masuk ke dalamnya. Nah cuman tadi mau nggak mau kita kalau anak udah remaja, kata di beberapa penelitian, karena aku belum punya anak remaja juga, katanya di beberapa penelitian itu kita harus masuk seolah-olah jadi bestie atau alternatif kelompok. Jadi kamu punya kelompok buat ekspresi, buat apa, tapi kamu punya kelompok untuk pulang. Teringat Kang, saya ini teman curhat anak-anak kalau bertanya gini, kan saya bilang sama mereka bahwa di usia mereka itu belum pas untuk memiliki pasangan seperti pacaran Kang. Tapi menyukai boleh, mengagumi boleh. Kalau mengagumi itu kan
karena kelebihan. Iya ya. Nah, dan wajar kan kita kagum sama emang orang iya, cakep kan, orang betul. rapi kan ya. Iya, orang kalau cantik nggak kan. mengagumi justru, Aneh. nah itu bikin kekhawatiran buat saya. Nah, yang saya pernah bahas nih, anak-anak tanya, Mah, kalau kita tidak ada pacaran, tapi ini ada anak saya bertanya seperti itu. Ini anak SMP kelas 3 sepertinya. 3. Kalau misalnya kita panggil dia Say gimana? Oke. Boleh nggak? Nah ini kan menyangkut dengan interaksi sosialnya ya Kang ya. Dia bertanya seperti itu. Terus buat gimana saya, waktu itu jawabannya? ya saya Responnya gimana? bilang kalau panggil Say berarti sudah ada ikatan dong. Say itu apa menurut kamu? Yes. Iya sayang sih. Oke. Dia jawab ini anak Yes. cowok loh Wow, Kang. wow, Ini oke, cowok oke, ya. oke, Sayang oke. sih. Nah kalau menurut kamu, jadi saya kembalikan Yes. pertanyaan dia kepada saya itu Oke. untuk dia menjawab sendiri, untuk dia Oke. melihat itu cocok itu nggak bagus dengan panggilan itu untuk dia saat ini hanya sebagai teman saja. Berarti Seperti cara itu. Mbak Norma itu nggak langsung ngasih pernyataan ya, tapi pertanyaan kan dibalik ya. Dibalik, Menurut kamu sayanya itu, kamu manggil saya itu berlaku ke semua orang atau cuman ke dia? Iya enggak ya, Iya, cuman ke iya, dia dan artinya betul. juga sayang ya. Iya. Wow. Jadi ya mungkin seperti itu ya Kang ya. Betul. Dan mungkin banyak hal-hal yang membuat orang tua itu ketika anaknya mengalami perubahan bukan hanya anaknya saja ya Kang. Iya, Kalau betul. saya lihat yang saya pertanyaan tadi Iya. kepada Akang, jadi otomatis orang tua juga akan Sama. mengalami Kekagetan ya. kekagetan seperti yang anak kita alami. Iya betul, dan makanya justru yang menarik, tapi ada penelitian juga yang bagus soal pubertas itu. Anak yang pubertas membuat siapa yang dekat, ternyata suami dan istri yang makin dekat. Jadi sang ibu itu jadi makin dekat curhat ke suaminya. Membahas Ya. anak ini gitu ya kan. Jadi Betul itu ya, Kang. Rekam juga ini ya. gimana nih ya? Ayo dong sesekali deketin. Betul, Ini gimana Kang, betul. dong? Dan mulai curiga dan bikin program gimana caranya buat memata-matai. Ini ada yang aneh nggak? Ada yang berubah nggak? Ini khawatir. Nah itu juga menarik. Betul. Jadi pubertas ini malah bukan jadi upaya mendekatkan ke anak, tapi memang mendekatkan Iya. kedua orang tuanya. Gitu. Betul Kang. Seru banget. Iya. Kalau Terima mah masa remajanya baik-baik aja ya, aman ya. Baik-baik aja aman, aku anak baik. Baik dong, di jalannya baik. lurus. Karena mungkin efek dari orang tua yang super protektif gitu kan. Jadi Oh tapi pulang- nggak malah kesel, nggak malah pengen berontak gitu? enggak sih. Kan biasanya kalau orang tua protektif tuh ya, Mbak Norma ya dia, aku kayak kuda yang kemudian Iya, lepas dari langsung kurungan bebas gitu. gitu. Oh, Waktu remaja sih berpikirnya gitu kadang, ih apa sih nggak boleh main, sampai main juga nggak boleh gitu. Ketika SMA pulang sekolah harus udah suruh pulang aja ke rumah gitu, nggak boleh kemana-mana dulu. Oke. Tapi dari situ sekarang hasilnya terlihat gitu kan, kalau dari saya sendiri gitu ya. Oh kalau terlihat, sekarang kan terlihat. Enggak, tapi kalau sekarang. waktu dulu, apa? Iya dulu, kenapa Ngedumel, sih? apa, Iya kesel betul. gitu, ha. Kalau yang lain boleh, kenapa saya nggak boleh gitu? Sampai sempat Tapi gini. nggak kepikiran buat ngeberontak. Enggak sih. Sampai yang lucunya Bener gini baik Kang. ya, ini beneran baik berarti. Lucunya gini, kan teman-teman itu udah pada tahu ya, kalau udah deh Mama nggak bisa diajak main gitu ya, Ya. ketika pulang sekolah udah Nah, pulang itu pasti gimana dia. tuh? Nah, ketika suatu saat gitu teman itu ngajak main Ya. yuk pulang sekolah ke sini dulu. Ya. Ya izin dulu gitu kan gitu. Ya. Saya izin dulu ke orang tua. Izin gitu kan akhirnya boleh dong Kang. Boleh. Kan di sana Oh, justru seneng malah kaget. banget gitu kan. Seneng Kaget- banget. kaget seneng ya? Kaget Oke. seneng gitu. Sampai teman bilang ih kamu pakai dukun apa kok diizinin Sampai teman-teman sampai aneh. gitu Kang ya. Tapi nggak ada perasaan, ih aku nanti takut terlempar dari kelompok, gak punya teman. Enggak gara-gara- sih, enggak ya? enggak ada perasaan seperti itu. Oh karena memang di rumah dipastikan main, dipastikan di- kebutuhannya dipastikan di rumah. Iya di rumah. Seperti gitu. Oh, tuh berarti tipsnya buat orang tua gitu ya, kalaupun mau super protektif kayak orang tuanya Teh Rima, berarti di rumah harus disiapin kolam renang, ya. Bioskop, bioskop, 21 ya, Kang, ya. 21 di rumah supaya difasilitasi. Iya. Seru ya bahas soal pubertas ini. Iya, kalau kita membahas pubertas Kang, memang asik ya, Asik bukan banget, betul. karena masa pubertas itu masa-masa seperti yang Akang bilang tadi ya, masa keemasan Kang. Ya betul. Gimana Teh?
Tadi kan ketika membentuk jati dirinya sendiri kan remaja itu kan lebih ke kelompoknya ya. Betul, kelompok. Iya, ke kelompoknya. Bagaimana sih biar si remaja ini bisa mendapatkan kan tidak setiap remaja masuk ke kelompok yang baik Yang gitu ya kan. baik, nah itu dia. Bagaimana mengarahkan remaja ini biar dia bisa mendapatkan jati dirinya yang baik, masuk ke kelompok-kelompok yang baik gitu. Nah ini yang mahal. Kenapa mahal? Karena ketika kita bilang gimana ya, memang tadi alaminya orang yang lagi pubertas itu, puberti itu ngajak orang otomatis harus nempel ke satu kelompok. Otomatis. Jadi kalau kita ingat zaman kita SMP aja, aku pasti akan bergabung sama orang yang mirip sama aku kan. Dari segi setelan, tampilan, makanya duduk pun ada yang di depan, di belakang, kutu buku, rohis, basket, cheers, dan macam-macam. Butuh berkelompok. Nah cuma pertanyaannya, gimana ya caranya supaya mengarahkan? Nah itu yang mahal. Kenapa aku bilang mahal? Karena gini, mengarahkan itu otomatis kita harus membangun infrastruktur dan support system sehingga anak kalaupun mau milihnya pasti yang positif. Jadi nggak benar-benar lepas. Ya, Kang, ya. Makanya kenapa sekolah sekarang mahal tuh bukan karena mahal bahwa pembelajarannya akan berbeda dari sekolah negeri. Ya sekolah swasta tuh mahal karena fasilitas dan kedua lingkungan yang kalau lingkungannya bagus ya otomatis kegiatan aktivitasnya bagus, kelompok-kelompok komunitas yang dibangun juga pasti bagus gitu. Jadi kalau pertanyaannya, gimana ya caranya supaya anak aku mau berkelompok dan nyari jati diri itu di tempat-tempat atau kelompok-kelompok yang benar? Ya, mau nggak mau harus bergaul, dipergaulkan di tempat-tempat yang bagus juga. Nah otomatis, nah kalau di Indonesia jatuhnya di tempat-tempat yang mahal gitu. Gitu ya. Makanya tadi kan sebelum kita syuting nih, Mbak Norma bilang kan bahwa walaupun sekolah negeri itu gratis, nah sekolah negeri gratis tapi yang tidak dijamin mungkin cara ngedidiknya mungkin sama aja sama swasta, dapodiknya jelas, kurikulumnya mungkin sama persis lah. Ya. Tapi kan fasilitas yang membuat komunitas atau kelompok-kelompoknya terarah itu justru lebih terjamin dibandingkan sekolah-sekolah yang nggak ada fasilitas yang terjaminnya itu dia. Gitu sih sebetulnya. PR banget sih ini. Iya, betul Kang ya. Nah, dari kalau remaja itu kan dikenal dengan membuat kelompok-kelompok ya Kang. Dan banyak sekali nih Kang, orang-orang tua tuh resah dengan adanya kemajuan saat ini Kang ya, tentang sosial media. Dan saya juga sering tuh menangani anak-anak yang memiliki masalah dalam sosial media gitu Kang. Yang saya tangani adalah bagaimana orang-orang tua itu seperti mengalami bukan hanya anak ya mengalami masalah emosional tapi orang tua gitu. Dengan adanya sekarang kan sosial media itu sudah sangat dekat ya dengan kehidupan para remaja kita Kang. Sehingga saya sendiri nih Kang ya, kalau di rumah karena kan saya banyak anak Kang. Ya, kalau saya bilang saya ada anak dari hati dan dari perut Kang. Iya betul. Ya, karena saya punya banyak anak, jadi saya pasti punya yang namanya yang diasuh banyak lah pokoknya. Iya, aturan tuh Kang. Bagaimana supaya saya tuh mengatasi supaya nggak pusing gitu Kang ya. Nah, bagaimana nih Kang sebaiknya nih Kang ini untuk remaja nih Kang ya yang mendengar kita ya podcast kita hari ini untuk remaja, bagaimana remaja itu dapat menggunakan media sosial dalam masa puberitasnya tuh Kang. Nah, itu dia. Dan bagaimana bahwa media sosial itu dapat bukan berdampak yang tidak baik sebenarnya karena media sosial itu bisa berdampak yang sangat baik buat perkembangan emosional remaja Kang. Ini bagaimana Kang? Yang menarik itu banyak artikel penelitian dan jurnal ya, nanti juga akan mungkin muncul di Instagramnya Psikopen ya. Iya. Bahas soal umur berapa sebenarnya sangat beresiko ngasih gadget. Kan bahkan di beberapa negara udah mulai, Swedia misalkan ya di bawah 16 tahun nggak boleh, Australia udah mulai melarang, Cina pun bahkan sama. Ternyata risetnya bilang bahwa yang kita perlu hati-hati adalah anak di bawah 13 tahun itu sangat beresiko untuk punya gangguan mental atau punya gangguan mental dalam artian emosional, relasional ketika dia udah mulai megang gadget. Karena di umur berapa sih orang punya kesadaran bahwa gadget itu cuma tools teknologi. Apa yang dimaksud dengan tools teknologi? Tools teknologi adalah alat yang mempermudah aktivitas kita. Jadi gadget itu cuma alat yang mempermudah aktivitas kita. Artinya apa? Aktivitas kitanya harus firm dulu. Kita jelas punya aktivitas apa. Nah, aktivitas yang jelas itu aku permudah dengan alat apa. Kayak dulu kan suka masak. Ya masak itu akan mudah kalau punya mixer, blender kan enak tuh ya. Dia tools teknologi tuh. Nah,
relasi macam apa yang akan dipermudah dengan dapat gadget? Ya, jangan-jangan gadget itu malah jadi distraksi dan lain-lain. Nah, makanya banyak gangguan mental di anak muda, terutama yang masa remaja 13 sampai maksimal di 19 itu terlalu dini ya ketika dia menggunakan sosial media. Iya, betul. Nah, makanya salah satu yang penting buat kita batasi itu adalah jangan-jangan bukan gadgetnya tapi sosial medianya. Karena kan sosial media hanya satu aplikasi di antara banyak aplikasi yang ada di HP kan. Bukan berarti nggak boleh ngasih HP. Dikasih HP-nya boleh, tapi digunakan untuk aktivitas apa. Nah, itu yang kemudian jadi kunci ya. Kuncinya di activity apa yang bisa digunakan gitu untuk dipermudah lewat teknologi. Paling kayak gitu yang harus diperhatikan. Iya, nah itu berarti untuk para remaja ya Kang nih, ketika kita bisa menggunakan aplikasi dengan media sosial dengan baik itu sangat membantu ya. Tetapi ketika kita misalkan tidak akan membantu apa-apa nih, ya sudah mungkin ditinggalkan aja gitu ya. Makanya yang lucu adalah aplikasi-aplikasi sosial media kan mengharuskan kita sebenarnya di atas 16 tahun. Nah, jadi memang anak umur pokoknya di bawah 16 tuh kita nggak bisa punya account. Makanya mereka malah bersosial media bukan di akun sosial media kayak Instagram, terus juga malah mereka bergaulnya di mana? Di Roblox, di games, banyak games yang ternyata orang-orang tuh malah berjejaring, membangun jejaring dan berkomunitas tuh malah lewat tadi aplikasi-aplikasi yang memang bukan semestinya. Nah, itu kan juga susah kekontrol lagi, lebih sulit terkontrol lagi. Iya. Ini yang mestinya jadi perhatian bersama-sama gitu. Iya, Kang, luar biasa Kang ya. Nah, Kang, ini berkaitan dengan tadi ya Kang, udah kita bahas tentang komunikasi orang tua dengan anak nih Kang. Ini lewat sosial media, bagaimana kan banyak momen itu hilang ya Kang. Nah, bagaimana bentuk dari komunikasi yang sehat antara orang tua dan remaja yang di era digital ini Kang, agar anak merasa didengar bukan dihakimi Kang, seperti yang tadi sudah kita bahas ke belakang ini Kang. Tadi malah Mbak Nurul udah sharing ya tentang orang itu akan, kalau istilah Sundanya terima merod merod tuh dalam bahasa Indonesia itu merod tuh artinya pundung pundung teh ngambek. Pundung tuh ya ngambek dan akhirnya nggak mau balik lagi tiap kali tadi ya. Sebenarnya dia udah punya, dia mau terbuka, dia mau cerita, tapi kemudian ketika dia cerita dan terbuka malah diceramahin. Tadi malah dihakimi atau dijudge. Makanya tips utamanya justru malah ini sebenarnya tips yang banyak datang dari tokoh-tokoh kayak Hazen Sever, Miku Lincer. Mereka bilang kayak gini, kalau pengen komunikasi kita, bahkan dibahas juga sama interpersonal cognition-nya Baldwin. Dia bilang kayak gini, kalau kita pengen ngebangun karakter yang bagus sama orang lain, terutama anak di usia kapanpun, maka cara komunikasi kita adalah jangan pernyataan tadi yang dilakukan sama Mbak Norma tuh bagus banget, tapi pertanyaan. Jadi tiap kali ini contoh, ini kemarin anak aku sharing dan cerita, "Pak, aku sebel banget hari ini." "Ada apa?" "Iya, teman-teman aku tahu nama si Momom ya, nama mamahnya. Terus nama mamanya disebut-sebut dan diledek-ledek. Kan nama istri aku namanya Sofa tuh. Akhirnya teman-temannya tuh, "Ih, enak ya duduk di sofa. Iya, kita dudukin sofa yuk." Nah, menurut aku ledekan-ledekan gitu kan ya biasa aja lah ya. Gak usah marah. Tapi kan buat anak aku yang barangkali highly identify sama emaknya, sangat sayang sama emaknya, gak suka emaknya digitu-gitu namanya. Nah, dia kesel banget, marah banget. Aku nggak nyeramahin lewat pernyataan kayak misalkan, "Sabar aja ya teh," atau "Ya udahlah, biarin lah. Pokoknya yang penting kamu." Nah, nggak gitu, nggak nyeramain, tapi aku malah mengeksplor lagi. Terus pas teteh kayak begitu, teteh melakukan apa? Marah tetehnya kayak gimana? Ya enggak sih. Akhirnya aku tahan aja. Cuman aku bilangin pelan-pelan ke mereka bahwa aku nggak suka. Wah, itu bagus. Itu gitu. usia berapa Kang? Kelas 6 SD sekarang. Tapi itu ada keinginan untuk melindungi orang tuanya loh Kang. Iya, betul. Nah, makanya kan biasa banget ya. Makanya, jadi dia melindungi mamanya. Aku tuh kelas 6 SD kan udah menstruasi tuh. Artinya kan udah puber juga ya, kan. Kelas 6 ya. Kelas 5. Sempat juga sih. Kelas 4 juga ada, betul. Makanya cepet banget aku bilang. Aduh, anak aku udah pubertas. Jadi harus siap-siap ya Kang ya. Nah, makanya aku kaget bersyukur karena ternyata dia highly identify tadi. Dia ternyata tinggi peluangnya untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang ada di rumah, yaitu ibunya, ayahnya. Kan enak, seneng banget. Misalkan gini, kemarin tuh aku minta izin ke Mami Tina sama Kak Prodi.
"Mih, aku kayaknya nggak masuk ke kampus dulu karena anak aku mau presentasi." Dan dia bilang, "Aku nggak mau presentasi, aku udah bilang ke wali kelas aku, katanya, aku nggak mau presentasi kalau papa nggak datang." Aku jadi harus datang kan. Nah, pas ketika aku datang, aku pikir ya banyak orang tua juga, aku pikir udah aja biasa aja, nggak akan di-mention nama papahnya. Tapi dia disebut, di presentasinya tuh disebutkan, "Aku begini, papa aku begini." Wow. Wah, seneng banget. Wah, langsung. Makanya luar biasa. Makanya tadi kalau kita pengen punya komunikasi yang baik, ternyata jangan menyatakan pernyataan. Iya. Itu sebenarnya buat anak remaja itu tuh udah sebuah pernyataan perang. Jadi kalau kita menyatakan, "Ih, kok kayak gitu sih?" Wah, itu tuh udah ngejudge tuh. Iya. Makanya tadi bagus banget, benar-benar nanyakan ya. Terus kamu gimana? Terus emang kamu, wah itu luar biasa. Wah, ternyata aku didengar ya. Karena tadi balik lagi, bahkan sama teman sebayanya, mereka tuh sebenarnya nggak ada yang ngedengar. Iya. Mereka malah saling memvalidasi dan adu nasib satu sama lain. Iya, kadang kayak menjadi bahan ejekan mungkin Iya. ya. Ada yang jadi bahan ejekan. Kalau ya, ganti Kang, ya. kelompok udah dibully lah. Nah, bully-bully itu mulai dari situ kan. Asalnya sama-sama, terus ternyata, "Loh kok kamu ada mulai konflik ya. Mulai aja pindah kelompok, waduh mulai in group out groupnya itu sangat kuat. Itu yang bahaya tuh. Tadi kan ini kan remaja lebih dekat dengan teman-temannya ya Betul, kan. mestinya idealnya. Iya, dibanding dengan orang tuanya Yep, gitu. betul. Nah, secara psikologis itu seperti apa sih Kang gitu? Mengapa sampai mereka Iya. itu seperti itu gitu? Karena tadi tiap kali kita punya preferensi untuk menjadi diri sendiri, aku akan nyari seseorang yang mirip. Oh, iya. yang Masa mirip. preferensi aku ke emak aku, nggak mirip aku sama emak Nyari gitu ya. yang mirip, Aku mirip sama teman-teman. Makanya kalau aku cek ya anak aku, teman dekatnya siapa ya? Oh, ternyata dari segi postur, nah termasuk makanya salah satu hal yang paling penting di puberty itu body image. Karena tadi ya mulai muncul rambut, udah menstruasi, semua urusannya sama badan, suara berubah, body image aja. Mereka akan cenderung gaul sama orang-orang yang mirip. Yang mulai berkerudung akan sama yang berkerudung, yang kalau bahasa Sundanya mah jangkis ya, jangkung ipis. Yang tinggi kurus, jangkis kan jangkung ipis itu akan berteman sama yang jangkung ipis, yang agak-agak calimem kalau bahasa Sunda tuh. Calimem tuh apa ya, cabi-cabi dan tembem itu akan calimem itu namanya, akan gaul sama Baru kayak dengar gitu. aku kan. Makanya Calimem. body image itu penting. Makanya kalau aku ingat banget zaman aku SMP ya, Bu Norma, SMP itu gimana coba? Aku pengen pakai sepatu yang sama, harus Converse. Itu kan mahal tuh. Iya. Ya kan zaman dulu kan Wow. SMP Converse mahal dan wah emak aku tuh sampai udahlah kamu pakai Warrior aja, kenapa sih? Mesti Converse. Tapi kan teman-teman Teman-teman. dan rambut tuh pakai spike, di spike tuh pakai itu yang gel. naik ya. Terus sengaja dinaik-naikin Iya, kayak jarum ya, musuh tukang balon lah. Itu kayaknya lagi Itu body zaman image banget. rambut apa tuh namanya? Pas aku SD trennya apa, belah tengah kan? Iya lucu Itu banget. lagi lihat zaman-zamannya foto-foto. Andi Lau kayaknya Kang. Iya, iya. Andi Lau, Namanya Jackie jauh Chan, Iya. ya, Jet Li. Jet Li lagi naiknya Wong Fei Hung gitu. Luar Kayaknya biasa. karena di zaman itu para wanita suka dengan rambut kayak gitu kan. betul. Nah, makanya kita makanya body Iya, image iya. kita akan highly identify sama orang-orang yang mirip. Makanya kita akan berjarak sama orang tua, pasti berjarak biasanya kayak gitu. Iya. Nah Kang, jadi kalau kita bisa simpulkan di masa remaja itu sebenarnya bukan masa yang seperti ditakuti ya Kang, Ya, baik betul. itu buat remaja maupun oleh orang tua Yep. ya. Asal kita memiliki kedekatan secara Nice. emosional. Nice, Ya, betul. anak kita berubah bukan berarti tidak dekat dengan kita Yes. sebagai orang tua ya Kang. Yes, betul. Dan anak juga kalau mereka mengalami perubahan dalam pubertas tidak bisa bercerita ke orang tua, Yeah. bukan berarti orang tua itu payah Yeah, atau orang betul. tua tidak bisa ya memberi jawaban yang seperti yang mereka butuhkan dan mereka Betul, mendapat jawaban dari temannya, berarti bukan berarti temannya yang paling gitu ya, orang Ya, tua tidak betul. paling gitu ya. Yes. Dan semuanya itu ada perubahan baik dialami oleh anak dan dialami juga Orang oleh tua, orang tua ya betul, Kang ya. Itu yang mengalami. kalau kita melihat bahwa di masa-masa keemasan ini sangat membutuhkan relasi yang sehat Ya, gitu betul, ya Kang ya. dua arah, betul banget, setuju banget. Oke. Iya. Nah, terakhir Kang nih. Ya, pesan-pesan mungkin Wah, udah untuk para terakhir remaja lagi. nih. Nggak kerasa ya. Wah, tadi udah terakhir lagi Iya. gimana? Ini pesan-pesan Kang nih Yap. untuk para remaja yang yang mengalami pubertas ini Kang, biar mereka bisa tadi ya menemukan jati dirinya dengan baik, masuk ke circle yang baik. Seperti apa sih Kang pesan-pesannya untuk Ya. remaja itu sendiri, untuk orang tua bagaimana harus bersikap menghadapi Ya, anaknya itu, betul. ataupun untuk seorang pendidik gitu.
Oke. Iya, seperti itu kan. Kalau buat si anaknya ya, kalau buat Iya. anaknya sih ya pastikan bahwa kita punya ruang untuk cerita dan ruang buat berkarya. Karena kebanyakan remaja itu sibuk nyari-nyari validasi untuk ruang bercerita, pengen dapat orang yang ngedengar, tapi kan itu susah. Which is susah karena semua orang pengen cerita, maka pastikan juga dapat yang kedua ruang berkarya. Jadi mereka lebih milih didengar ceritanya daripada berkarya kan, nah, padahal enggak. Ruang bercerita butuh betul, tapi juga Berkarya ruang juga berkarya juga butuh. Nah, buat orang tua tadi, jadilah kita bagian dari orang-orang yang membikin anak kita yang remaja itu highly identify sama kita, mengidentifikasi kita dengan lebih baik. Nah, bagi orang tua, bagi guru, perannya adalah perannya di masa itu adalah peran comblang sih. Gimana caranya ngedorong, nge-encourage anak supaya melihat orang tua dari sudut pandang yang positif ya. Karena seringkali ini mohon izin ya buat guru-guru SMP terutama ya. Jadi upayanya gimana caranya supaya para guru SMP itu jadi kepanjangan tangan yang ngasih citra baik atau citra positif orang tua Orang tuanya. dan ngedorong anak supaya mau ngobrol, Ya, cerita, cerita ke orang ngasih tugas yang bikin si anak tuh ngobrol Iya. sama orang tua. PR nih ya buat para guru-guru kan betul ini masukannya. Karena nih. sering banget, soalnya aku sering banget dapat klien guru SMP yang terlalu jump in sama emosi-emosi anak dan menganggap bahwa soalnya orang tuanya nggak deket, anaknya nggak percaya cerita orang lain. Emang wajarnya gitu. Iya. Makanya tugas kita tuh jadi comblang lah. Iya. Atau Jembatan lah jurudama. ya oleh guru-guru. Ada Jadi juru usaha damai. bagaimana, berarti ada satu kerjasama ya Kang, Yap. dari pendidik ya Betul dengan banget. peserta didik bahkan dengan orang tua Ya. untuk akademik ya Kang. Dan memang kalau kita ngelihat kan Kang ujung-ujungnya dari pendidikan kan itu ya Kang. Ya, Ya, dari betul. bagaimana pendidik ya guru bisa bekerja sama dengan orang tua. Yes, Karena pendidikan betul. itu kan nggak hanya di sekolah, betul nggak Betul, Kang? betul. Itu kan diawali Betul banget. dari rumah. Guru sebagai kolaborator yang membersamai tumbuh kembang anak. Betul. Wah, kalau kita nggak stop, kita nggak akan berhenti-berhenti nih Kang. Iya benar. Aduh asik gini ya, luar biasa. Karena kita dikasih waktu nih Kang ya. Jadi Kang Jen sangat luar biasa ya. Terima kasih Kang Jen Sama-sama. buat waktunya. Ternyata ya memang asik ya untuk ngobrol dengan Kang Jen. Saya awalnya agak gimana ya, agak minder gitu Kang. Ngobrol dengan Akang gitu. Kayaknya udah lebih wow gitu ya dengan pengalaman-pengalamannya gitu. Saya sedang belajar saat ini ya. Alhamdulillah ya sama-sama, kita bisa sama-sama. dapat masukan yang sangat luar Yes. biasa nih. Alhamdulillah. Jika membutuhkan support secara profesional ya untuk ya boleh curhat-curhat ya boleh lewat Instagram ya kan Bisa atau ya kalau janji ya mohon ya mungkin harus didaftar dulu ya Jauh-jauh hari nih. jauh-jauh hari buktinya kami daftar tunggunya sangat jauh dan bahkan sampai dikejar-kejar ya Terisma ya. Ya, buat teman-teman nih para remaja bisa share ini ya podcast Ya, kali betul. ini biar teman-teman yang lainnya juga pada tahu. Kemudian bisa juga nih share ke orang tuanya biar orang tuanya mengerti juga bagaimana yang harus dilakukan orang tua sama anak biar sama-sama tumbuh menjadi yang lebih baik gitu. Bisa juga tadi selain ke Kang Zen ya DM gitu. Bisa juga kita punya Instagram juga kan psikologi pendidikan ya, psikologi pendidikan SPS yaitu @psikopen_SPS. Iya, bisa di follow juga, bisa DM juga boleh buat tanya-tanya. Iya. Akhirnya pubertas ini bukan hanya sekedar perubahan tubuh, tetapi juga proses menumbuhkan jati diri. Ya, terakhir saya Rima, terima kasih banyak ya Kang atas masukan-masukannya. Iya. Dan saya Nurmala juga. Dan juga Kang Kang Zen, Zen. kita juga mau pamit. undur diri. Ya, grow better. Think deeper. Feel wiser. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu. Dadah.